Yang hilang ini, yang artinya angka ini hilang, 27 juta hektar nih sama dengan luas hutan yang ada di Finlandia. 27 juta hektar hutan Finlandia. Jadi musibah-musibah yang terjadi sekarang ini, saya mengatakan, ini semua wilayah Nusantara tinggal menunggu waktu saja. Saya yakin, karena proses pergantian generasi itu bersifat pasti. Ya, jadi siapa yang berbuat, siapa yang melangkah, dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi saya sampaikan pada kalian semua, jangan pernah merasa lelah dalam melangkah untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Karena proses pergantian itu pasti terjadi. Pergiliran itu ada. Ya, saya tadi terkesan dengan ayat yang dibacakan, bahwa kita tidak boleh pernah jera dalam berjuang. Ya, kalaupun kita ini tetap hidup. Nah, itu. Nah, judul kita hari ini, ya, ini menurut saya perlu saya kritisi, dialog kebangsaan. Ya, ini dialog kebangsaan 80 tahun tanpa pemerataan. Loh, bukannya sudah merata semua kemiskinan? Ya. Kan sudah merata kemiskinan di mana-mana. Ya. Jadi pemerataan apa lagi yang diharapkan? 80 tahun loh tanpa pemerataan, padahal kemiskinan itu sudah turun dari kakek ke cucu. Itu kemiskinan, pemerataan. Jadi judul ini, ya, itu menimbulkan tafsir tentang hari esok. Tapi hari esok itu suka nggak suka akan dijalani. Siapa yang menjalaninya? Kalian, saudara-saudara yang sekarang ini menyandang gelar generasi Z. Ya, kalian adalah generasi Z. Dulu ada generasi X, ada generasi Y, ya, sekarang generasi Z yang masuk dalam era teknologi yang sangat luar biasa dengan masa periode kepemimpinan kemahasiswaan yang juga sangat singkat. Nah, saya, ya, ingin nanti kita ini berdialog. Ya, silahkan kalian mau bertanya sesuai dengan bidang yang saya pernah jalani, yang berhubungan dengan masalah natural resources, nyangkut sumber daya alam. Jadi biar kalian tahu, seluruh kekayaan alam, seluruh kekayaan yang ada di Republik ini, itu ada dalam kawasan hutan. Jadi seluruh kekayaan Republik ini itu ada dalam kawasan hutan. Belum lagi yang di bawah, yang menyangkut di kawasan lautnya. Untuk darat, kekayaan itu ada di dalam kawasan hutan. Deposit-deposit luar biasa dari mineral-mineral Nusantara ini ada dalam kawasan hutan. Tetapi, saudara-saudara sekalian, inilah yang harus menjadi renungan kita semua. Tadi ayat disinggung, musibah. Ya, musibah. Kita sudah 80 tahun merdeka. 20 tahun lagi kita sudah masuk 100 tahun. Yang disebut dengan 2045 adalah keemasan. Betulkah itu? Jangan-jangan generasi cemas dan lemas. Karena Pak, 80 tahun sekarang saja Indonesia merdeka, ya. Apa yang dirasakan hari ini? Utang yang tidak kunjung selesai. Tiap tahun dibayar hutang ratusan triliun, tapi volume atau kuantitas utang makin bertambah, bukan berkurang. Tolong renungkan. Tahun 80, ya, tahun 80 saya membaca buku yang ditulis oleh Dr. Seritua Arif. Ya, setiap $1 yang dipinjam itu dikembalikan 3,8 kali lipat. Dan sekarang berapa hutang kita? Yang resmi oleh negara.
Sudah hampir dekat 9.000 triliun. Jadi kalau dihitung dolar, ya kalikan 3,8 kali lipat. Berarti hutang resmi negara kita ini hampir 36.000 triliun. Jangan-jangan tidak ada satupun aktivis Fakultas Hukum Muhammadiyah ini yang masuk surga karena mati meninggalkan hutang. Ya kan? Kita kan diajarin, jangan kamu berhutang. Siapa yang mati meninggalkan hutang, ya disolatkan aja ditunda sebelum hutangnya dilunasi. Apalagi di akhirat. Seorang mujahid yang syuhada sekalipun, begitu dia mati meninggalkan hutang, ditunda dia masuk surga. Lumayan ditunda. Nah, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan kepada kita semua, menyangkut masalah sumber ini, satu catatan untuk reference bagi kalian semua. Pada saat saya diberi amanah, itu luas kawasan hutan itu 137 juta hektar. 137 juta hektar. 10 tahun terakhir ini, kawasan hutan itu tinggal 110 juta hektar. Jadi yang hilang berapa? 27 juta hektar. Kenapa yang 27 juta hektar ini tidak pernah diributkan, tidak pernah dipersoalkan? Itu loh. Jadi waktu saya itu 137. 10 tahun terakhir ini tinggal 110 juta. Yang hilang ini, yang artinya angka ini hilang, 27 juta hektar ini sama dengan luas hutan yang ada di Finlandia. 27 juta hektar hutan Finlandia. Jadi kita pertanyakan, kemana? Jadi musibah-musibah yang terjadi sekarang ini, saya mengatakan, ini semua wilayah Nusantara tinggal menunggu waktu saja. Terutama catatan saya Jawa Barat, karena saya tinggal di Jawa Barat. Kenapa? Menurut pengalaman di beberapa negara, luas daratan dengan luas kawasan hutan itu minimal 30%. Idealnya 40%. Jadi kalau kawasan itu luasnya 100, maka idealnya kawasan hutan itu 40. Itu ideal. Tapi di kita ditetapkan dulu adalah 30%. Sekarang Jawa Barat itu hanya tinggal 19%. Ya, dengan tutupan hutannya itu hanya tinggal 70%. Jadi hujan 30 menit, 40 menit, Anda bisa bayangkan bagaimana run off. Jadi untuk Jawa Barat, ya, saya selalu ingatkan di depan para ulama, para kiai, ya, di depan gubernur, KDM, saya sudah ingatkan, hati-hati Jawa Barat. Kita tidak disiplin terhadap status-status kawasan. Kalau sudah dibilang hutan lindung, itu jangan lagi dikerjain apa-apa. Karena hutan lindung itu melindungi masyarakat, melindungi manusia, melindungi kehidupan. Sekarang di Jawa Barat ada 249.000 hektar kawasan hutan lindung yang berada pada stadium krisis yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Pengalaman di Banjarnegara. Di atas yang longsor hanya 4 hektar, hanya 4 hektar yang longsor di atas, tapi itu bisa menutup 2 desa. Masjid pun tenggelam. Itu kejadian ketika orang sedang sholat subuh. Itu Jawa Barat. Sebentar lagi, lihat Jawa Tengah. Kalau tidak waspada, sekitar Gunung Selamat. Seharusnya ketika kemiringan 35 derajat, itu jangan lagi diganggu-ganggu. Tapi hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya sudah katakan, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah merusak semua sistem pengelolaan kawasan hutan Indonesia. Maka jangan heran, di Raja Ampat itu statusnya taman nasional, tapi dibuka tambang nikel secara open pit. Kenapa tidak ada yang ribut?
Katanya mau dibukukan, tapi masih terus aktif. Jadi apa yang terjadi di Sumatera? Ya, di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu adalah karena pemanfaatan status-status kawasan yang babak belur. Penambangan izinnya izin galian C, tapi aktivitasnya penambangan kawasan yang menggunakan alat-alat berat. Itu yang resmi. Bagaimana dengan yang disebut ilegal-ilegal itu? Berapa ribu pemain-pemain tambang ilegal? Hasilnya siapa yang nampung? Ada nggak kontribusinya terhadap negara? Ini harus dikritisi. Kenapa? Karena ini zaman kalian, zaman saudara-saudara. Saya hanya mengingatkan. Bahwa tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sumber daya alam kita ini, itu hancur babak belur dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu lagi, tidak ada lagi status kawasan hutan yang diproteksi, di mana ada nilai ekonomi langsung dieksploitasi. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi saudara-saudara harus paham itu. Harus paham. Jadi sumber kerusakannya adalah akibat perilaku manusia. Zahral fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi akibat power, akibat tindakan manusia. Dia betul-betul melakukan penyelewengan, penyimpangan di situ. Jadi ketika isu deforestasi, saudara-saudara sekalian, ini akhirnya orang saling tuding-menuding. Ya, harusnya jelas. Ya, kasus yang di Sumatera saya sudah katakan, semua jenis kayu gelondongan yang jatuh hanyut itu bisa diselidiki dia berada dari tapak kawasan hutan sebelah mana. Itu bisa. Jenisnya, nama pohonnya, karena di situ ada nomornya, dari kawasan mana itu diambil. Tapi saya sangat yakin, ya, apa yang terjadi di Sumatera Utara itu dulu kawasan yang saya larang, justru mereka eksploitasi hari ini. Ya, jadi dulu saya larang tuh, nggak boleh. Ya, saya bilang gunakan teknologi yang betul-betul canggih, tidak merusak. Karena prinsip kita, semua ini diberikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, tapi jangan berbuat kerusakan. Disitulah ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peran. Coba, berapa banyak tambang-tambang emas yang dibuka hari ini? Pertanyaannya, berapa puluh ton emas yang kita hasilkan dan berapa kontribusinya untuk negara? Di mana ada emas, di situ ada uranium. Pernahkah kita diinformasi berapa hasil tembaga, berapa hasil perak, berapa hasil uranium? Jadi ini saudara-saudara sekalian, perlu didialogkan, perlu dipikirkan, perlu direnungkan. Karena hutang kita itu, saya katakan tadi, argonya terus naik. Ya, argonya terus naik. Ya, saya pernah di Dewan Perwakilan Rakyat, selalu mempertanyakan pada Menteri Keuangan, tapi setiap pertanyaan itu selalu dibelokkan. Ya, pertanyaan saya adalah setiap tahun kita bayar hutang, pertanyaannya hutang yang mana yang dilunasi? Hutang yang mana yang dilunasi? Kok terus? Nah, ini kan perlu dikritisi. Kalau kita ingin rakyat itu menikmati. Nah, ketimpangan pemilikan lahan, nah barangkali ini salah satu, ya, ketimpangan pemilikan lahan. Saudara-saudara sekalian, ambil contoh, ya, silahkan nanti diperdebatkan. Di Merauke akan dibuka 1 juta hektar, ya, 1 juta hektar. Apakah mau dibuka sawah? Apakah mau dibuka kebun tebu? Pertanyaannya, apakah seluruh kepala keluarga di Merauke itu bisa menikmati itu? Atau itu menjadi milik owner yang sifatnya private? Padahal penduduk Merauke itu nggak sampai 100.000 orang.
Kalau dibangun kebun tebu seluas 1 juta hektar, ya, setiap kakak diberikan 5 hektar, saya yakin dalam tempo 3 tahun, income mereka itu akan tembus di atas $30.000 US per tahun per kapita. Tapi apakah itu konsepnya? Apakah itu konsepnya? Hari ini Presiden begitu bangga mengatakan kawasan hutan yang diambil, yang ditanami sawit 3,5 juta hektar. Padahal catatan kita di kehutanan itu 8 juta hektar. Nah, yang 3 juta hektar ini, coba perhatikan, berapa dendanya yang masuk ke negara? Kalau setiap hektar itu, ya, setiap hektar itu minimal 30 meter kubik, kali 3,5 juta hektar, itu sudah berapa puluh juta kubik. Kalikan dendanya 3 kali lipat. Berapa yang harus masuk ke negara? Pertanyaan, ada nggak masuk itu? Kemudian kata Presiden, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dari 3,5 juta hektar itu, berapa yang akan dibagikan untuk rakyat? Nah, saya penanam kelapa sawit. Saya petani kelapa sawit. Dengan 4 hektar saja, minimal per kapita tiap bulan itu bisa dapat 16 sampai 15 juta. Bagaimana yang 3,5 juta hektar itu? Berapa yang diserahkan untuk masyarakat? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pemilikan lahan, penguasaan lahan ini memang terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena konsep untuk pemanfaatan kawasan itu melanjutkan cara-cara POC dan kolonial. Ini sekedar referen untuk saudara-saudara sekalian. Ketika POC 1596 masuk ke wilayah Nusantara, mereka hanya mencari rempah-rempah. Ya, mencari rempah-rempah. Begitu POC bangkrut, masuk pemerintah Belanda, mereka bikin perkebunan-perkebunan di Nusantara ini, termasuk mulai memanfaatkan kawasan hutan di Jawa. Jadi historically, ya, mulai penebangan itu adalah di Pulau Jawa tahun 1861. Itulah asal muasal, ya. Asal muasal mulai penebangan penjualan kayu yang dilakukan oleh Belanda itu tahun 1861. Waktu itu kayu jatinya itu rata-rata berumur 300-400 tahun. Jadi sangat luar biasa. Jadi itulah asal muasal. Nah, cara Belanda mengelola kawasan hutan dilanjutkan setelah kemerdekaan sampai dengan hari ini. Ini perlu dirombak total. Saya dulu pernah usulin, Indonesia cukup dengan 7 juta hektar hutan tanaman industri, kita bisa lompat menjadi di negara nomor 3 terbesar di dunia. Cukup dengan 7 juta hektar. Tidak seperti sekarang. Ini konsep, ini pemikiran. Jadi dari sektor ini saja, ya, kita bisa membayangkan betapa pintu gerbang kemerdekaan itu bisa menjanjikan. Tapi kalau misalnya meneruskan cara-cara kolonial seperti ada yang sekarang, nah itu akan pasti menimbulkan ketimpangan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ajak saudara-saudara semua para aktivis untuk pikirkanlah, ya, masa depan itu bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam ini, ya, dengan jernih sesuai dengan konsep kepentingan Indonesia, ya, sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang harus dirumuskan. Ya. Kalau misalnya tambang, ya, itu lahan milik masyarakat. Kenapa masyarakatnya harus diungsikan? Orang itu lahan dia kok. Kenapa? Nah, ini kan tinggal mengatur tentang hak-hak pemilikan. Jadi sering sekali, ya, banyak yang datang dari beberapa daerah, mereka minta, saya bilang enggak.
Kalian orang yang sudah bertempat tinggal di sana puluhan tahun, di situ ada potensi tambang, kalian punya saham di situ. Nah, tinggal negara mengatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan diusir, bukan hanya ganti. Kalau sekarang ganti rugi kan? Harusnya ganti untung. Nah, jadi saudara, ini beberapa pokok-pokok pikiran ya untuk saudara-saudara renungkan. Sekali lagi saya mengatakan, Indonesia adalah saudara-saudara. Di bagaimana ke depan itu kalian harus lebih cerdas, harus lebih cerdik, karena generasi Z adalah generasi yang memiliki penguasaan teknologi. Ya. Dan ini dunia sedang menuju perubahan yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa tadi saya katakan, 2025 hanya tinggal 20 tahun lagi, yang disebut dengan zaman keemasan, walaupun saya secara renungan baru 80 tahun saja, masih begini. Ya, tambah 20 tahun lagi, jangan-jangan kita cemas dan lemas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.